Villa itu nggak sesederhana yang dibayangkan. Ya, iya. Kita harus nyari housekeeping, terus carinya juga yang jujur, yang telaten, terlatih, itu kan ada tantangan tersendiri ya. Iya. Tamu sekarang kan ekspektasinya sangat tinggi ya. Iya. Semisal kita respon chat aja kalau telat 10 menit itu rating juga bisa jatuh. Semisal ada komplain tiba-tiba kita pas ada pekerjaan lain di kantor atau pokoknya di luar kota. Nah ini seperti kita bukan lagi cari passive income tapi banyak orang pingin punya villa di Bali. Bayangin nih, kamu buka jendela, kemudian view-nya private pool, pemandangannya indah, pantai dan lain sebagainya. Dan gak hanya sampai di sana, bahkan kamu bisa tiap bulannya dengan santai aja tinggal cek kalau semisal itu disewakan, kamu punya ultimate passive income. Kedengarannya nih hidup yang sangat diimpikan sekali, bukan? Tapi ternyata realitanya tidak seindah itu. Kamu bisa bayangin nih, kamu harus mengurus villa dengan 24 jam non-stop bahkan. Yang mana bukan hanya menjadi mesin uang otomatis, malah jadi bayi yang rewel yang harus benar-benar diperhatiin selama 24 jam penuh. Nah, biar investasi Anda nggak jadi beban, hari ini kita akan membahas satu pertanyaan penting. Apa bener nih, punya villa itu bisa menambah passive income kita atau malah nambah kerjaan baru? Itu yang kita bahas hari ini. Dan sekarang saya tidak sendiri, kita sekarang sudah bersama Pak Berti. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Berti? baik Mas Hafiz. Wah, nah ini Pak Berti, saya ada beberapa list pertanyaan nih untuk Pak Berti. Banyak orang beli villa itu karena tergiur angka okupansinya di Airbnb, Pak Berti. Atau bisa Booking.com dan lain sebagainya ya. Yang lagi tinggi-tingginya nih di Bali. Tapi secara operasional, apa sih yang sebenarnya terjadi di belakang layar? Apakah mungkin ini malah bikin para owner stres atau bagaimana nih villa yang sekarang ini Pak Berti? Nah seperti ini Mas Hafiz, jadi villa itu seperti properti yang hidup ya. Iya. Nah, begitu ada tamu, terus kemudian operasional dimulai dan villa itu nggak sesederhana yang dibayangkan. Iya. Nah pertama kita bicara soal ini, maintenance rutin ya. Maintenance. Seperti AC bocor, itu pun saat jam-jam malam atau gimana Harus kemudian cek lagi ya, ke sana. kolam renang juga kotor, berubah warna. Wah, iya juga ya. Karena cuaca atau karena banyak problem yang terjadi kan. Terus kemudian kalau ada juga air kemudian di kamar mandi atau gimana. Nah terus kemudian kedua juga ini manajemen staff. Nah seperti kita harus nyari housekeeping, terus carinya juga yang jujur, yang telaten, terlatih, itu kan ada tantangan tersendiri ya. Iya juga ya. Terus belum lagi ngatur jadwal mereka, jadwal payroll mereka gimana gitu juga kan. Iya juga ya. Nah terus kemudian ketiga itu juga ada relasi untuk tamu juga. Tamu sekarang kan ekspektasinya sangat tinggi ya. Semisal kita respon chat aja kalau telat 10 menit itu rating juga bisa jatuh. Nah, dan di dunia villa itu karena kita juga online ya, rating itu adalah segalanya. Wah, iya juga, benar juga ini. Seperti itu Mas Habib. Terus kemudian juga ada namanya legal, terus juga admin untuk ngurus izin atau pajak, terus kemudian koordinasi ke Banjar, ke lingkungan setempat juga. Nah seperti itu lika-likunya lah. Wah ini dari awal saja sepertinya tidak terlihat indah kalau dibayangkan ya. Berarti masih banyak sekali yang harus diurus, mulai dari segi perizinan, kemudian belum maintenance-nya yang tadi Pak Berti bilang ya. Ini berarti kalau misal nih Pak Berti, kita mutusin buat saya urus sendiri deh villa saya di Bali. Kita menyewakan villa di Bali. Tapi permasalahannya atau persoalannya, kita ada di luar Bali nih, entah di Jakarta, Surabaya dan sebagainya, di kota luar Bali lah intinya.
ini berarti bisa jadi fix jadi pekerjaan baru nih, bukan hanya passive income yang menghasilkan lagi nih berarti ya? Ya betul banget Mas. Jadi seperti semisal ada komplain tiba-tiba kita pas ada pekerjaan lain di kantor atau pokoknya di luar kota. Nah ini seperti kita bukan lagi cari passive income tapi cari pekerjaan baru. Iya juga ya, ada benernya juga ini Pak Berti ini. Nah kalau begitu Pak Berti, kita sedikit membahas tentang ownernya nih. Ada kan tipe owner yang perfeksionis nih katakan. Mereka pingin urus sendiri karena ngerasa lebih puas atau pingin hemat biaya. Dalam artian manajemen fee ya. Tipe orang seperti apa nih yang sebenarnya cocok jalanin opsi mandiri ini untuk mengurus villa? Ya Mas Afif, jadi kita harus objektif juga sih. Oh oke. Opsi mengurus sendiri itu sebenarnya bagus apabila ownernya memang tinggal di Bali dan punya waktu untuk mengurus semua keperluan itu. Iya. Terus kemudian dia juga punya passion atau keahlian di bidang hospitality dan suka berinteraksi langsung dengan tamunya. Iya juga ya. Terus kemudian juga yang sangat penting dia punya jaringan teknisi atau tukang lah yang untuk standby apabila suatu waktu mungkin kan di malam hari juga ada kendala gitu. Kita nggak tahu ya. Bisa dipanggil sewaktu-waktu juga harus punya yang seperti itu. Tapi memang kelebihannya owner yang pegang kendali penuh itu dia dapat fee-nya 100% dan keuntungannya bisa maksimal, tapi juga memakan waktu tadi. Ada resiko. Ada resikonya. Siap. Nah ini, jadi bagi teman-teman nih yang punya keinginan ingin punya villa sendiri, ingin menyewakan villanya sendiri, yang pertama kalian harus punya skill, kemudian yang jelas kalau semisal bikin sewa villanya di Bali, ya tinggal di Bali ya untuk meminimalisir pengeluaran dan lain sebagainya. Siap. Kemudian resikonya nih, kalau kita nggak pengalaman, misal nggak ada di lokasi, kan ini pasti biaya belajarnya kita katakan Pak Berti ya. Ini mahal nih, kayak salah strategi harga atau bahkan bisa-bisa salah rekrut orang. Nah ini bagaimana nih? Ya tepat sih Mas. Nah seringkali orang kan gini, niatnya hemat. Kita daripada bayar ke manajemen lain, kita dikepotong 15 hingga 20% ya biaya manajemen. Tapi karena kita kurang pengalaman, kurang maksimal untuk perawatan dan marketingnya, malah pendapatan kita karena itu tadi seperti rating turun, malah drop. Semisal kita turunnya aja sekitar 40%, itu sudah kerugiannya sudah besar banget. 40% daripada kita menyewa jasa manajemen yang profesional. Seperti itu. Nah, siap. Berarti memang benar-benar harus diperhitungkan secara matang ini ya. Keputusan ini kayaknya villanya saya sewakan sendiri atau kita kasih ke orang lain. Jadi penuh perhitungan yang matang nih sepertinya Pak Berti. Ya, harus. Nah, ngomong-ngomong soal manajemen nih, Pak Berti. Sekarang kan kita bahas opsi kedua. Yang tadi sempat kita bahas, pakai jasa manajemen. Kita bisa bilang seperti Samani Villa nih. Apa sih bedanya? Ini apa cuma sekedar titip kunci atau memang benar-benar profesional manajemen? Nah, itu. Nah, seperti ini Mas Afif. Kalau di Samani Villa kita posisinya bukan cuma agent yang membantu mencarikan tamu aja. Kita itu full business partner dengan ownernya. Jadi tugas kita itu seperti mengubah pekerjaan baru owner tadi menjadi passive income-nya owner tanpa dia harus sibuk menghandle villanya gitu. Nah, kita sama nih villa itu punya revenue management ya. Kita pakai data real time untuk nentuin harga. Nah, seperti gimana? Ada seasonnya, kapan harga harus dinaikkan, kapan harga harus ada promonya agar profitnya
maksimal karena kita terus punya guest tadi, tamu. Siap. Ya, terus kemudian kita juga menerapkan standar servisnya yang profesional. Jadi agar tamu itu happy dan memberikan rating yang terus bagus, Mas. Jadi villa terus di booking gitu. Nah, untuk yang ketiga Samani Villa juga menerapkan namanya preventive maintenance. Preventive maintenance. Ya, ini penting, Mas. Jadi kita akan mengecek secara berkala apabila ada kemungkinan ada kerusakan untuk villanya. Jadi sebelum kerusakannya terjadi kita sudah memberikan warning biar nggak ada pengeluaran mendadak untuk ownernya juga. Jadi ownernya sudah siap, ini nanti seperti ada semisal ada mau rusak, kita beritahukan perkiraan biaya dan kerusakannya apa aja gitu. Oke. Nah, untuk Samani juga ada ini untuk operasional dan kebersihan harian, Mas. Iya. Jadi kita handle semua urusan harian itu, mulai dari seperti pembersihan unit, terus kemudian pembersihan area juga. Jadi owner nggak perlu pusing lagi sih soal kondisi fisik bangunan karena kita sudah jaga. Wah, iya. Nah, kemudian juga reporting. Reporting. Ya, owner tinggal duduk manis dan setiap bulan mereka terima laporan yang transparan dari kita soal pemasukan dan semua biaya operasional tadi. Ini, jadi dari sini teman-teman bisa tahu nih apa yang membedakan manajemen yang hanya titip kunci sama yang benar-benar profesional manajemen. Ternyata di Miraland ya berarti ya, Samani Villa ini gak hanya kita titip kunci doang sebagai owner, tapi juga full service ya. Tadi dibahas mulai dari revenue, kemudian standarisasi, preventif, operasional, bahkan reporting. Ini benar-benar apa istilahnya? Ya ini yang bikin owner nyaman untuk investasi villa. Jadi Miraland Samani Villa ini kayaknya Pak Berti. Menarik banget. Jadi beneran hands off, kemudian owner tinggal terima beres saja. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Pak Berti. Kita kan sudah bahas nih dua opsi. Biar teman-teman nih lebih gampang mutusin. Sekarang kita coba rekap plus minusnya aja deh dari Pak Berti, secara singkat aja plus minusnya. Ya, boleh. Gini Mas Afif, kalau kita bicara memanage sendiri poin plusnya kita pegang kontrol penuh. Terus kemudian profit bersihnya juga 100% milik kita. Nah, tapi minusnya di sini kita tukar waktu kita dengan uang tadi, jadi juga ya. Dapat capek juga, stresnya juga, apalagi kalau kita bukan orang lokal sini. Pasti terbentur. Lebih dua kali capek kayaknya. Jarak juga ya kan. Nah, karena apabila kita berasal dari luar Bali, terus kemudian mau ngurus villanya sendiri di Bali, bila ada bisnis di sana bagaimana juga seperti itu. Sebaiknya kalau kita pakai manajemen sekarang yang seperti manajemen Samani Villa ya. Poin utamanya kita pikirannya bisa fokus di bisnis utama. Nah, kemudian villa pun juga kita rawat dengan maksimal, cuannya juga maksimal, kan? Pasti. Kita benar-benar dapat passive income yang bersih dan kita nggak repot lagi. Tapi memang minusnya kita memang ada potongan biaya ya. Tapi wajar lah. Ada biaya tambahan lah katakan. Kita kan sistemnya juga bagi hasil dari sewa tadi. Jadi seperti itu pun owner juga nggak perlu keluar uang lagi karena sudah dipotong dari biaya pembayaran dari tamu tadi. Gitu. Siap. Terus kemudian biaya tadi juga kalau dibandingkan dengan tingkat okupansi yang bisa kita usahakan karena dikelola secara profesional, itu pasti lebih bagus lagi daripada dikelola sendiri tanpa ada pengalaman di balik. Experience ya. Itu tadi ya. Oke. Wah, ini ternyata sangat ngaruh banget guys. Jadi teman-teman bagi yang memilih
Sekarang dihadapkan dua pilihan, punya villa sendiri, kemudian jadi owner, kemudian menyewakan sendiri, sama di manajemen developer berbeda ya. Seperti sama nih villa, Anda punya villa, kemudian ada yang merawat, ini ternyata juga ada plus minusnya. Dan mungkin saran yang lebih tepat di posisi ini, kalau nggak di area lokal atau nggak di Bali ya, bisa disarankan pakai developer yang profesional ini tadi ya, Pak Berti ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak Berti, kesimpulannya nih sekarang. Kira-kira menurut Pak Berti siapa aja nih yang cocok di masing-masing opsi yang Pak Berti berikan tadi? Oh gitu. Ya. Nah ini Mas Afif, kalau Anda tipe orang yang mau belajar untuk bisnis hotel mulai dari nol, terus kemudian punya banyak waktu di Bali, bisa dikelola sendiri villanya untuk belajar bisnis juga. Tapi kalau Anda investor yang sibuk, punya bisnis di luar kota, terus Anda nggak bisa meninggalkan kota Anda untuk mengurus villa yang ada di Bali, Anda lebih baik menyerahkan ke jasa manajemen itu tadi. Iya juga ya. Ini sepertinya sudah sangat ringkas, padat dan jelas banget nih. Jadi buat teman-teman nih, jangan biarkan investasi villa di Bali jadi beban ya. Karena buat Anda yang mau passive income tanpa ribet operasional dan lain sebagainya, sepertinya Samani Villa ini cocok buat solusi Anda yang ingin berinvestasi tanpa harus mikir capeknya dan lain sebagainya yang sudah diobrolkan ya bersama saya dan Pak Berti ini tadi ya. Oke, jadi biar Anda bisa fokus berinvestasi, tim profesional Miralen yang urus capeknya. Kedengarannya seperti itu ya Pak Berti ya? Ya, terima kasih Pak Berti untuk insight-nya pada segmen kali ini. Untuk info lebih lanjut nih, langsung kepoin sosial media Miralen Bali atau website kita di Miralin ID. Anda juga bisa chat kami via WhatsApp di nomor yang ada di kolom deskripsi. Ya, terima kasih. Jangan lupa follow, share, subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya.